Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nezar Ali dengan NIM 21020206046 dari program studi Ilmu Pemerintahan kelas A angkatan 2021. Di sini saya akan memaparkan jawaban ataupun tanggapan saya mengenai tugas kebijakan sektor publik yang telah diberikan, yaitu tentang fenomena dari hasil rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Ivan Yustianyandana bersama Komisi 3 DPR telah menggelar rapat dengar pendapat umum RDPU terkait dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU. Rapat tersebut dimulai dari pukul 3 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rapat baru dimulai tetapi sudah ramai dengan interupsi dari anggota Komisi 3 DPR. Sebabnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani tak hadir padahal sudah diundang oleh pihak Komisi 3 DPR. Karena rapat Komisi 3 DPR RI dan Menko Polhukam Mahfud MD ini membahas transaksi janggal senilai 349 triliun. Jadi ketidakhadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi tanda tanya besar pada saat rapat berlangsung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni, yang memimpin rapat menjelaskan bahwa Sri Mulyani tak hadir karena ada undangan acara lain. Jika dimungkinkan, Sri Mulyani akan diundang dalam rapat lanjutan, ujar Sahroni. Akan tetapi, masih banyak anggota fraksi lain yang turut interupsi karena ketidakhadiran Sri Mulyani ini. Anggota Komisi 3, fraksi PAN, Mulfahri Harahap turut interupsi mempertanyakan tak hadirnya Sri Mulyani. Padahal, menurut Mulfahri, rapat di Komisi 3 ini lebih penting, sehingga Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Adis Kadir, menjelaskan bahwa Sri Mulyani sedang berada di Bali untuk pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN, sehingga tugas negara itu tak bisa ditinggalkan dan Sri Mulyani tidak bisa ikut rapat Komisi 3 ini. Dalam rapat ini, Mahfud MD menjelaskan data yang dimilikinya untuk memperjelas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kementerian Keuangan. Diketahui dalam rapat kerja tersebut, Mahfud menyatakan adanya dugaan pencucian uang di Direktorat Bea Cukai senilai 189 triliun rupiah. Namun ia mengklaim Sri Mulyani tidak mendapatkan data tersebut dari jajarannya. Saat diselidiki oleh PPATK, lanjut Mahfud, pencucian uang itu terkait impor emas batangan yang kemudian diakui oleh oknum Bea Cukai sebagai impor emas murni. Rapat yang berlangsung hampir 8 jam itu dipenuhi banyak interupsi dan adu argumentasi antara Mahfud dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Serta Mahfud MD sempat menantang balik DPR dengan membawakan data yang berisikan data pajak, sedangkan nyatanya itu data Bea Cukai tentang penyelundupan emas. Lalu Mahfud MD meminta tolong pada Bambang Pacul agar mendukung undang-undang perampasan aset serta pembatasan uang kartal supaya dapat menjadi opsi dalam pemberantasan korupsi, karena menurut Mahfud MD, orang-orang rentan korupsi dengan cara melakukan pencucian uang yang biasanya menukar uang-uang korupsi tersebut dalam bentuk rupiah, kemudian ditukar dengan uang dolar. Lalu mereka bilang kalau uang itu hasil menang judi di Singapura, karena di Singapura judi itu sah, lalu dibawa ke Indonesia, uang itu menjadi sah, sedangkan itu adalah uang negara. Itu pencucian uang, ujarnya, serta juga adanya modus penukaran koper yang terjadi di atas pesawat, yaitu menukar koper isi kertas lalu ditukarkan dengan koper lain yang berisi uang. Menurutnya, modus ini kerap kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu karena tak kunjung selesainya pembahasan rancangan undang-undang atau RUU pembatasan transaksi uang kartal. Selain itu, Mahfud MD juga menyebut adanya Markus yang merujuk pada istilah maklar khusus pada DPR, sehingga menimbulkan riuh interupsi serta adanya kejadian tak terduga, yaitu mikrofon yang digunakan oleh Mahfud MD mati pada saat membahas transaksi janggal 349 triliun ini. Lalu Mahfud MD berucap jangan-jangan ada sabotase dan menantang untuk membuka data dan menyebut nama yang terdapat pada data yang dibawanya. Hingga pada akhirnya pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni, meminta persetujuan untuk menutup rapat. Ia lantas menuturkan bahwa rapat selanjutnya bakal diadakan setelah mengatur jadwal dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Lalu Menko Polhukam Mahfud MD serta para anggota Komisi 3 DPR RI pun menyetujui tawaran tersebut. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 dilaksanakan kembali rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD yang tergabung dalam Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang.
atau Komite TPPU yang terkait transaksi janggal 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan Kemenq. Akan tetapi, rapat yang membahas transaksi mencurigakan bernilai ratusan triliun di wilayah kerja Kemenq itu tidak selesai karena Sri Mulyani hendak berangkat ke luar negeri, sementara Mahfud MD memiliki agenda lain. Lalu Menko Polhukam Mahfud MD bersama Kepala PPATK Ivan Yustiandana beserta Menq Sri Mulyani menggelar konferensi pers terkait transaksi janggal di Kemenq 349 triliun rupiah. Mahfud pun menyebutkan 7 poin hasil pertemuan yang mencakup penjelasan alasan data Kemenq dan Kemenko Polhukam terkesan berbeda hingga pembentukan Satgas untuk supervisi transaksi janggal. Pertama, Mahfud menjelaskan sebenarnya tidak ada perbedaan data yang disampaikan Menko Polhukam sebagai Ketua Komisi di DPR RI tanggal 29 Maret 2023 dengan yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan Komisi 11 pada 27 Maret 2023 karena sumber data yang disajikan sama dengan hasil data agregat laporan analisis LHA PPATK 2009 hingga 2023. Yang kedua, dari 300 LHA LHP yang diserahkan PPATK sejak tahun 2009 hingga tahun 2023 kepada Kementerian Keuangan maupun kepada aparat penegak hukum sebagian sudah ditindaklanjuti, namun sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian baik oleh Kementerian Keuangan maupun APH. Yang ketiga, Kementerian Keuangan sebagian besar melakukan tindakan administratif terkait LHA atau LHP terhadap pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang terbukti terlibat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Junto PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Yang keempat, Menteri Keuangan terus menindaklanjuti dugaan terjadinya tindak pidana asal atau TPA dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pencucian uang yang belum sepenuhnya dilaksanakan, lalu bekerja sama dengan PPATK dan lembaga penegak hukum untuk menentukan langkah selanjutnya. Yang kelima, untuk laporan hasil penelitian dengan total nilai transaksi agregat 189 triliun rupiah yang disampaikan oleh Menko Polhukam di Komisi 3 DPR RI tanggal 29 Maret 2023 dan dijelaskan pula oleh Menteri Keuangan di Komisi 11 DPR RI tanggal 27 Maret 2023, pengungkapan tindak pidana asal atau TPA dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU sudah dilakukan langkah hukum terkait TPA atau tindak pidana asal dan putusan pengadilan serta peninjauan kembali. Yang keenam, komite akan segera membentuk tim gabungan atau satgas untuk supervisi, menindaklanjuti dan mengawal pelacakan seluruh LHA atau LHP agregat lebih dari 349 triliun rupiah melalui case building atau pembangunan kasus dari awal. Yang ketujuh, tim gabungan atau satgas akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Bareskrim Polri, Ditjen Bea Cukai, BIN, dan Kemenko Polhukam. Komite akan melakukan case building dengan memprioritaskan LHP paling besar, yakni agregat lebih dari 189 triliun rupiah karena telah menjadi perhatian masyarakat, serta komite dan tim gabungan akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dari 2 kali pertemuan rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD yang tergabung dalam Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang atau Komite TPPU terkait transaksi janggal 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan Kemenq ini, dapat saya simpulkan bahwa rapat ini belum selesai atau diakhiri dengan tanpa kesimpulan atau hasil. Dan menurut saya di sini adanya ketidaktransparan ataupun ada kesalahpahaman yang terjadi antara Menko Polhukam, Kemenq, dan PPATK sehingga banyak terjadi kontroversi tentang transaksi ini, baik itu tentang tindak pidana pencucian uang, masalah ekspor impor hingga perpajakan, dan sampai saat ini belum diketahui siapa sebenarnya pemilik dana ratusan triliun rupiah ini dan akan digunakan untuk apa dana ini. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni selaku pimpinan rapat mengatakan rapat pembahasan lanjutan terkait transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenq akan digelar pada masa persidangan DPR RI mendatang, dan ia berharap dalam rapat lanjutan mendatang Sri Mulyani dapat memberikan data yang telah ditindaklanjuti terkait transaksi janggal di Kemenq. Sebelumnya,
Dalam rapat tersebut, Mahfud MD dan Sri Mulyani menerangkan tentang data nilai transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah ini yang menjadi perhatian publik. Mahfud MD menegaskan data terkait laporan hasil analisis atau LH dan laporan hasil pemeriksaan atau LHP yang diterimanya selaku Ketua Komite TPPU sama dengan data Kemenq karena sama-sama berasal dari laporan PPATK. Sementara itu, Sri Mulyani juga menjabarkan nilai transaksi yang mencapai 349 triliun rupiah berdasarkan daftar 300 surat yang ia terima dari PPATK. Oke baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai fenomena dari hasil rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.